Assalamualaikum, สวัสดีครับสบายดีไหมครับ Welcome back to my channel, aku Awan. Jadi hari ini aku mau bikin video lagi terkait kuliah sambil kerja di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Oke guys, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapkan congratulations untuk ke beberapa teman yang kirim DM ke aku kayak ini. To be honest, it's such an honor for me to hear that you guys got accepted from university. Jadi ada beberapa orang yang DM aku yang infokan ke aku bahwasanya mereka keterima di Chula, di Chiang Mai beasiswa, dan ada juga yang keterima di Wailalak University untuk jadi dosen bahasa Inggris di sana. So aku sangat bangga karena kalian akhirnya bisa mendapatkan posisi tersebut dan itu murni dari kerja keras kalian. Mudah-mudahan kalian betah untuk tinggal di Thailand dan insya Allah nanti kita bisa ketemu. Nah, bagi teman-teman yang masih memplanning baik itu kerja ataupun kuliah, stay tune terus di channelku, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul kalian tidak tahu, kalian juga bisa DM aku karena aku selalu respon teman-teman yang dalam tanda kutip menanyakan hal yang memang patut dipertanyakan. I'm so sorry to say that because a lot of questions that I also didn't answer. Kenapa? Karena ada yang pernah nanya, Kak, apakah kita ngajarnya pakai bahasa Indonesia? Apakah kita ngajarnya pakai bahasa Inggris? Dan ada juga yang nanya, Kak, apakah kita perlu menerjemahkan ijazah kita? Guys, come on. Jadi, maksud aku gini, hal-hal yang kayaknya tidak perlu dipertanyakan. Jadi, aku sangat mengapresiasi kalau kalian tuh menanyakan hal-hal yang betul-betul kalian bingung gitu kan. Bukan hal-hal yang seharusnya sudah kita tahu. I'm so sorry to say that. Okay, anyway, congratulations for the friends. Mudah-mudahan kalian betah. Okay guys, jadi untuk kali ini aku mau bikin video terkait kuliah sambil kerja di Thailand atau kerja sambil kuliah di Thailand. Okay, so this information I think is really important because some of you guys also ask me, is there any available or is there any opportunity to work as well as study here in Thailand? Because if we see, other university from other countries also, allow the student to get a job like part-time job in the country, right? So that's why many of you guys also DM me and ask about the opportunity to work and also study in Thailand. So that's why I think that is gonna be very useful for video for all of you guys who really want to come to Thailand either as a student or as a worker here or even both. Oke guys, jadi ada 4 poin penting yang ingin ku sampaikan di sini, mau ku sharing. Mohon untuk tonton sampai habis karena aku akan menjelaskan cukup detail di sini. So, yang pertama itu adalah untuk kerja sambil kuliah di Thailand itu boleh, tapi untuk kuliah sambil kerja itu tidak boleh. Why? Oke. Di Thailand ini kalau kita bekerja maka kita wajib pakai visa kerja, dalam tanda kutip kerja full time. Nah, setelah kita mengurus visa kerja kita, maka kita juga wajib untuk mengurus work permit. Nah, di dalam work permit itu dimention di mana kita bekerja atau instansi mana yang mempekerjakan kita atau meng-hire kita. Kemudian setelah itu kita juga harus urus ID tax number, which is kind of like NPWP di Indonesia, jadi kita wajib bayar pajak di sini. Nggak tinggi sih pajaknya, 3% sampai, pokoknya dia start dari 3%, it depends on your salary. Jadi dilihat gaji juga. Kemudian yang ingin ku point out here, itu kalau kalian
datang ke Thailand dengan visa student and then you work as a full-time worker, itu ilegal. Kalian tidak ada work permit, kalian tidak ada ID tax number. Jadi yang mempekerjakan dan kalian sebagai pekerja jika tertangkap maka akan berbahaya, bisa dideportasi atau bisa masuk penjara. So, harus hati-hati. Poin kedua, mungkin kalian bertanya-tanya, terus apa bedanya dengan kerja dan kuliah? Oke, kalau kalau poin pertama tadi, visa student itu tidak bisa dipakai untuk bekerja, tapi visa kerja bisa dipakai untuk jadi student. Dalam artian gini, kalian datang ke Thailand sudah dapat kerja full time, baik itu mungkin mengajar atau kerja di company. And then you think that you want to study, you want to continue your study here in Thailand, so you have opportunity even to get a scholarship here. Jadi nggak ada permasalahan. Mungkin ada di beberapa kampus yang tidak membolehkan. Again, berarti itu adalah kebijakan kampus. Seperti Chula, setahu aku tidak membolehkan kuliah sambil pakai visa kerja, setahu aku ya. Tapi kayak di Chiang Mai, Prince of Songkhla University, mereka membolehkan kerja sambil kuliah as long as you have the work permit. Jadi nggak masalah. Kalian diperbolehkan. Nah, tapi bagaimana membagi waktunya? Oke, beberapa orang yang ku kenal jadi di Thailand itu untuk perkuliahan, jika kalian ada kelas, biasanya mereka juga menyediakan online seperti kayak gini. Kalian ada jadwal kuliah di hari Senin, for example, pagi hari. Maka teman-teman kalian akan kuliah di kelas, dan kita yang tidak bisa hadir di kelas boleh ikut Zoom-nya. Jadi langsung terkoneksi di kelas itu dengan Zoom-nya. Jadi kita nggak ketinggalan kelas, dan ini diperbolehkan. Atau jika kalian tidak mau ribet ada kelas, tapi tetap ingin dapat gelar, kalian cukup ambil program by research. Either itu Master by Research atau PhD by Research. Kenapa? Karena kalian tidak wajib ada kelas, kalian akan langsung one-on-one dengan dosen pembimbing kalian. Dan itu pun bisa online, dan nggak mungkin one-on-one-nya itu kayak seminggu sekali. Setahu aku kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Karena dosen pembimbing harus tahu progres dari research kalian. Jadi dengan begitu kalian bisa tetap fokus kerja tanpa harus mikirin perkuliahan, tapi tetap fokus dengan research-nya. Jadi kalau kalian ingin kerja sambil kuliah. Yang ketiga, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, emang tidak ada available atau tidak ada kemungkinan kalau kita kuliah sambil kerja, gitu kan? Ada. Dengan catatan pertama, kalian kerjanya di kampus kalian kuliah. For example, mungkin kalian bisa jadi asisten dosen, atau mungkin kalian kerja di bidang administrasinya, atau mungkin biasanya di kampus-kampus itu ada mata kuliah bahasa Indonesia, dan biasanya fakultasnya mencari mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk mengajar. Maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu terhitung part-time, bukan full-time. Oke? Yang kedua, kalian juga bisa part-time di luar kampus. Tapi itu sangat sulit dicari. Kalau kalian mau jadi waiter, susah. Kalau kalian mau jaga toko, susah. Intinya kalau mau pekerjaan simple itu susah. Kenapa? Karena harus bisa bahasa Thailand. Available-nya itu bisa kerja part-time di tempat kursusan, atau mungkin di sekolah-sekolah. Ingat, part-time. Mungkin kalian cuma dapatnya kayak seminggu cuma sekali atau 2 kali ngajar. Dan untuk bayarannya pun itu depends on the institution. Ada yang kalau sekolah biasanya ngasih 300-500 baht per jam. Tapi ada juga kayak di kampusku itu untuk part-time itu per jamnya dibayar 1000 baht. Terus apakah itu tidak ilegal? Oke, let me explain. Jadi selama ini aku cari informasi terkait boleh atau tidaknya kerja part-time kalau kita kuliah.
sampai detik ini aku belum menemukan informasi kalau kita tidak boleh kerja part-time sambil kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, di kampusku ada dosen yang sekarang lagi S3 dan dia pakai visa student, tapi dia ambil part-time di kampusku. Dan kampusku itu salah satu kampus besar dan kampus kerajaan dan membolehkan student untuk kerja hanya part-time dan itu pun hanya kayak 2 jam per minggu, which is cuma 1 kali pertemuan, 2 SKS doang. Jadi patokanku di sini. Dan juga ada yang sudah kerja full time di kampus lain tapi ambil part time di kampusku. Ada juga yang demikian. Dalam artian kan I mention before kalau di work permit itu di-mention di mana kita bekerja, right? Jadi kalau kalian ambil full time di 2 tempat itu sangat mustahil, nggak bisa karena kalian hanya boleh full time di 1 tempat. Dan kalian hanya membayar pajaknya itu dari pekerjaan full time kalian. Nah, jika kalian sudah dapat kerja terus kalian dapat part time lagi, maka itu boleh dan untuk part time tidak ditanggung, maksudnya tidak wajib bayar pajak. Aku sendiri di sini kerja sebagai dosen full time di KMUTNB, tapi aku juga sebagai research assistant di Prince of Songkla University, dan di Prince of Songkla University ini aku bisa terhitung sebagai part time. Oke, jadi itu ya guys untuk informasi terkait peluang kuliah sambil kerja. Hanya boleh part-time. Kalau kalian kerjanya itu, contohnya kalian kerja di sekolah, ngajar, dan kalian full 1 minggu, maka itu terhitung full-time. Dan itu ilegal. Kalau kalian cuman kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, maka itu bisa terhitung part-time. Dan itu boleh-boleh saja. Intinya kalau kalian kerjanya full, maka itu ilegal. Oke, so remember about this. Dan yang terakhir yang ingin ku sampaikan, kalau kalian benar-benar ingin pergi ke Thailand, karena ada yang sampai DM gini, Kak, yang penting aku ke Thailand, ada peluang nggak gitu kan, apapun itu, mau kerja kah, mau kuliah. Oke. Atau mungkin kalian sebenarnya pengen kerja, tapi memang agak sulit kalau kalian ingin ngajar di Thailand itu, tapi kalian masih di Indonesia, itu agak sulit. Kenapa? Karena memang kampus-kampus atau sekolah lebih mengutamakan yang sudah ada di Thailand. Tapi it doesn't mean that you can't apply any job. Jadi itu bisa-bisa saja. Kenapa? Karena temanku yang kemarin lolos di Wildlife itu, dia juga masih di Indonesia dan dia baru berangkat kemarin ke Nakhon Si Thammarat. It means that it's still possible if you are in Indonesia and you want to apply for teaching job here, it's okay. Masih bisa ada, tapi memang beberapa instansi lebih mengutamakan orang yang sudah ada di Thailand. Oke, poin keempat tadi, untuk memberi solusi kalian ingin berangkat ke Thailand, kalian juga bisa apply program kuliah di sini. Jadi kuliah di Thailand itu sebenarnya pendaftaran beasiswanya nggak sulit-sulit amat ya guys. Kalian bisa tonton video-videoku. Di situ aku jelaskan secara detail berkas pemberkasannya, dan kalian bisa dapat beasiswa untuk kuliah di Thailand. Nah, kalian bisa ambil Master by Research atau PhD by Research. Datang dulu ke Thailand sebagai student. Nah, sambil tinggal di Thailand, sambil cari pekerjaan, baik itu sebagai dosen, guru, whatsoever, kalian bisa cari pekerjaan. Tapi kalau seandainya kalian sudah keterima bekerja di Thailand, kalian harus ganti dari visa student ke visa kerja, dan ini akan menyelamatkan kalian karena as I mentioned, beberapa kampus, bahkan hampir kebanyakan kampus di Thailand itu membolehkan kerja sambil kuliah. Jadi harus ada visa kerjanya dulu dan harus ada work permitnya dulu, baru boleh kerja sambil kuliah. Makanya kataku, setelah kalian sampai ke Thailand, jadi student di Thailand sambil cari kerja. Nah, ketika sudah dapat kerja, tinggal ganti dari visa student ke visa bekerja,
kemudian urus work permit, kemudian urus ID tax number. So, that's it. Oke guys, jadi itu aja untuk informasi yang ingin ku sharing hari ini. Semoga bermanfaat. So, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question, you can also DM me on my Instagram here. Thank you so much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee khap.